Kalau dipermasalahin sama mengganggu orang sini juga mengganggu nih, sama-sama knalpot racing. Tapi gua nggak geber-geber motor gua. Iya, tapi Bapak Udah, ya. sekarang gimana aja nih? Nah, sekarang gini aja, kalau saya dari Kan lu kan bukan orang sini, lu bukan orang sini kan? bukan orang sini, cuma kan teman saya minta geber. Gua orang sini. Ya udah, sekarang kalau misalkan orang sini, Bapak kan pakai knalpot racing juga nih, Pak. Iya. Ya kan, sama-sama knalpot racing. Bapak ganti knalpot racing kenapa? Kalau Bapak tadi misalkan negor cara enak, mungkin saya masih bisa oke lah gitu. Dia mau ribut. Oh, nggak ribut, saya tidak suka keributan. Kalau mau ribut ayo. Nggak suka keributan. Kalau misalkan Bapak cuma karena digeber-geber, kenapa Bapak harus ngomong anjing? Gua ngingetin lu karena lu posisinya kayak nggak merasa bersalah. Oke, kalau mau ngingetin kenapa harus ada kata kasar? Ya, gini aja udah. Ah. Intinya lu ngaku salah nggak lu geber-geber. Kalau saya kan tadi ngaku salah, tapi disclaimer, saya bukan orang sini. Dan kedua, jangan menyudutkan saya soal saya geber-geber panjang nih ya. Saya kan cuma mengabulkan permintaan teman saya. Keras suaranya. Ya Jadi kenapa lu harus ngomong anjing? Motor Ya. Bapak kalau digeber keras nggak? Intinya gua nggak geber, balik ke itu lagi. Iya, kalau Bapak geber nih, terus saya ngomong Bapak anjing, Bapak marah nggak? Ya, gua biasa aja. Lu nggak terima gua katain anjing. Ya nggak terima. Berantem aja nggak apa-apa. Halo guys, welcome back ke Blur Sintinya. Dan kali ini kita ada di Grand Wisata. Panas-panasan ya. Ya ginilah kawan-kawan namanya bekerja. Halo bro, sehat? Kenceng-kenceng amat lu. Aduh, kali ini sama Bro Ayung tentunya. Gila juga si Kondeyeng ya. Panas-panasan. Aduh, ini untuk kedua kalinya Blur Rizky ke Grand Wisata ya. Gila Konde pak. Gila panas banget ya wisata. Apa? Iya ke Ciberem. Danau Ciberem, Pak. Iya, tadi kayak ini jalan kayak ke Danau Ciberem deh. Gila ya, panas banget ya Bekasi ya. Duh, ya Allah, rasanya astagfirullahaladzim. Tapi polisi ada di sini, Bang. Dulu pas lagi rame-ramenya ada. Oh, ada ya. Sekarang nggak ada ya. Kan sini kecelakaan mulu, ada yang meninggal sini. Oh, di sini. Oh, yo. Lu Rizky, yo. Berhenti tegur ajak moto. Lagi ditemenin Ayung, guys. Karena Bro Rizky nggak tahu jalan nih, minta keliling-keliling Grand Wis. Banyak banget ya ternyata anak motor di sini ya. Dan tadi gue lihat kabers banyak banget guys. Gila Konde. Ini sampai ada yang tulisan apa ya? Jangan kebut-kebutan di sini cuy. Sama balap liar anjir. Wah gila dugong racing tuh. Wah. Gila Konde nggak kelihatan deh. Gila Konde. Kita ke kanan ya. Kita ke kanan nih guys. Oi, geber. Ayo, mari. Satu mana? Gila Konde. Aduh, guys ini mumpung tempat lapangannya agak luas ya. Jadi gue berani ngegeber, kalau nggak luas mah nggak berani geber gue. Ada Gila Konde. Ya Pak, mari. Aduh, gila boy ini ladang sapana anjir. Ini udah kayak lagi di luar negeri nggak sih? Gue jadi keinget tempat gue anjir di Bandar Lampung. Tahu? Maksudnya apa geber-geber sini ya? Geber-geber. Lu tadi geber-geber lu, sini lu. Yang geber lu siapa? Lu masalahnya geber-geber sini cuy. Dia minta geber. Ini daerah steril cuy. Daerah steril. Ini daerah steril, Yung. Ini banyak patrolinya nih. Lu kalau di sini jangan geber-geber. Gua orang sini nih. Jadi gini, Bang. Tadi dia minta geber, ya kan? Dia kan kawan gua. Gua bukan daerah sini. Kawan gua minta geber, gua geber. Ya tetap aja, Bro. Lu lihat-lihat situasi ini kan jalanan umum ya kan. Lu geber-geber, gua tahu motor lu moge, cuma jangan kayak gitu juga. Ya terus kalau misalkan geber-geber, Lu motornya kenceng suaranya. ini kan tempat umum.
Ini daerah luas. Justru karena tempat umum lo harusnya kan merhatiin kondisi sekitar cuy. Iya, tapi kan saya geber juga tadi kan ini karena lapangan luas, jadi nggak ada yang ngeganggu. Nah, tadi waktu lo geber itu tuh banyak orang lagi lewat. Orang juga tadi minta geber. Mas, Ada, nggak mungkin. ada. Masalahnya di sini kalau udah tahu pada banyak yang geber-geber, pasti patroli datang. Ada. Sih bukannya apa-apa ya, di sini soalnya udah banyak kejadian nih geber-geber motor sini, ujung-ujungnya ntar ini sapu. Iya. Emang abang juga motornya nggak berisik? Nih, motor abang knalpot racing. Knalpot gua motor knalpot racing, cuma Iya. kagak geber-geber. Kagak geber-geber. Tapi motornya berisik juga kan abang? Iya, gua Ya tahu, udah. gua knalpot racing. Sama-sama Masalahnya berisik. Motor lu geber-geber. Iya, tapi motor abang juga berisik, sama-sama berisik intinya. Sekarang gini aja, abang kaget karena kegeber kan tadi. Ya gua juga bukan masalah, gua kaget. Iya. Gua juga masalahnya di sini mengganggu orang lain juga cuy. Ya, ah. Gua bukannya cuma lu masalah geber-geber gua, lu ganggu gua juga. Iya, motor Masalahnya nih ganggu gue orang potong lain lagi. juga. Motor abang juga knalpot racing. Kalau Iya, gua kalau tahu. dipermasalahin sama mengganggu orang sini juga mengganggu nih sama-sama knalpot racing. Tapi gua nggak geber-geber motor gua. Iya, tapi bapak Udah ya. sekarang maunya gimana aja nih? Nah, sekarang gini aja, kalau saya dari Masalahnya pri kan lu kan bukan orang sini, lu bukan orang sini kan? bukan orang sini, cuma kan teman saya minta geber. Gua orang sini. Ya udah, sekarang kalau misalkan orang sini, bapak kan pakai knalpot racing juga nih pak, Iya. ya kan, sama-sama knalpot racing. Iya, nggak apa-apa. Bapak ganti knalpot racing kenapa? Ya gua sih Karena pengen ngedengerin suaranya kan? geber-geber. Iya memang gak geber-geber, tapi ganti knalpot racing kenapa? Karena pengen suara juga kan? Emang warga sini juga ibaratnya nggak risih dengar suara knalpot kayak gini? Risih pak, Geber-geber, bro. sama-sama aja. Soalnya mereka negor kan juga nggak enak juga takutnya. Makanya di sini gua yang emang orang sini. Tahu gue sih kalau misalkan mereka juga komplain, mending langsung komplain ke saya juga. Tadi kayaknya happy aja, orang sebelah juga dada-dada. Tadi ada yang dada-dada seneng. Ada buktinya. Iya. Iya. Tapi takutnya dampaknya ntar kalau anak-anak yang lain. Iya, tapi yang lain aja tadi di jalanan oke-oke aja. Sekarang kalau motor bapak juga kan knalpot racing, nggak mungkin lah nggak munafik geber-geber juga sering kan? Soalnya knalpotnya keras kan? Keras banget. sumpah. Ya keras lah, bapak juga kalau digeber knalpot racing juga keras. Geber-geber. Iya, memang nggak geber-geber, tapi posisi di tempat tadi nggak sesuai dengan perkataan bapak. Kalau misalkan tadi pada warga risih di sini, mungkin saya udah di stopin 5 orang di depan Iya, di situ masalahnya tadi. di sini nggak bisa langsung gitu juga, bro. Iya. Yang kena kan dapat laporan dari satpam. Ya Kalau pasti ini- satpam ngelihat motor saya, pasti udah diberhentiin tadi di Iya, depan. karena lu sebelumnya nggak geber-geber mungkin. Kalau lu ketika lu satpam melihat lu geber-geber, pasti yakin kayak gue juga bakal. Kalau misalkan juga. saya geber-geber nih, kayak ulang lagi. Iya. Kalau misalkan saya digeber, misalkan geber-geber nih, Oh. ada warga risih, itu pasti ngeberhentiin. Orang tadi di lokasi aja nggak sesuai yang kata fakta bapak bicarakan. Gua emang ngerasa di sini gua udah sering melihat kasus kayak lu kayak gini, Ah, geber-geber. iya. Makanya gua ingetin, gua samperin lu. Ya udah, Karena jadi kan buat kebaikan juga kan? ya udah kan sama-sama knalpot racing nih. Iya. Jadi jangan seolah-olah saya sih disudutkan. Saya orang yang sering geber-geber di sini. Paham, maksudnya kita Iya. saat gua pakai knalpot racing. Nih gua disclaimer dulu nih. Emang geber-geber motor gua cuy. Iya, disclaimer, gue bukan orang sini. Satu, teman saya minta geber, ya kan? Saya di sini kebetulan untuk mengabulkan permintaan teman saya, bukan karena saya geber-geber. Saya disclaimer loh. Ya, Saya disclaimer. masalahnya mau- Bukan saya yang pengen mau geber-geber ya. geber-geber. Bukan saya yang pengen Tempatnya geber-geber. itu nggak cocok. Saya disclaimer ya. Iya. Teman saya pengen geber-geber. Nggak mungkin dong, hah geber geber. Nanti aja. Nggak mungkin kan saya mungkin saya nggak enak sama kawan saya. Ya. Kawan saya ya udah geber, gimana? Mantap, Temen lu mantap. juga harusnya tahu tempat. Lu juga harusnya tahu tempat. Ya udah. Nggak bisa kayak main lu geber-geber minta digeber-geber. Kalau lu lagi di bengkel atau apa geber-geber nggak masalah karena bengkel. Ya kalau saya sih bukan orang sini, saya tidak tahu. Makanya Kalau misalkan harusnya tahu tempat. Kalau temen lu minta yang nggak bener ya harusnya lu jangan kasih. Karena gini ya, ini kan tadi kan ngegebernya tuh cuma sekali ya. Kalau misalkan berkali-kali sih oke lah, abangnya masih. awal sampai limit-limit tengah jalan mungkin oke lah. Ya, kalau belum di tengah jalan secara Iya, Tuh. ya gue tahu. Gue di sini juga. Tuh, Sorry nih. berisik tuh. Ya, Knalpot. ntar gue juga bakal gue kasih tahu kalau emang dia ntar abang geber-geber. juga tadi berhentiin di tengah jalan langsung berhenti secara kayak gitu di pepet ya. Itu emang ada etikanya nggak? Ya, karena gue emang udah sering banget ngeliat bocah-bocah sini tuh geber-geber motor. Ya, nih mohon maaf sekali lagi. Tadi Bapak ngomong anjing kan? Ke saya nggak usah bohong. Nggak terima. Yo, jelas tidak terima. Nggak terima. Terus Tidak dia terima. Kampung. Kalau Bapak tadi misalkan negor secara enak, mungkin saya masih bisa oke lah Terus gitu. dia mau ribut.
Oh, nggak ribut. Saya tidak suka keributan. Kalau mau ribut ayo. Nggak suka keributan. Kalau misalkan bapak cuma karena digeber-geber, kenapa bapak harus ngomong anjing? Gua ngingetin lu karena lu posisinya kayak nggak merasa bersalah. Oke, kalau mau ngingetin kenapa harus ada kata kasar? Ya, gini aja udah. Ah. Intinya lu ngaku salah nggak lu geber-geber. Kalau saya kan tadi ngaku salah, tapi disclaimer, saya bukan orang sini. Dan kedua, jangan menyudutkan saya soal saya gebur-gebur panjang nih ya. Saya kan cuma mengabulkan permintaan teman saya. Tetap aja bro, lu ngaku salah, tapi lu kalau masalah masih pembelaan gitu ya tetap aja lu nggak ngaku salah. Loh ya kan saya salah nih, saya sudah bilang salah. Tapi disclaimer, jangan dengan omongan bapak ini seolah saya yang menyudutkan, saya yang paling geber-geber. Gua ngomong anjing sampai ngomong anjing itu karena gua ngerasa motor lu udah terlalu keras suaranya. Ya Dan kenapa lu harus geber-geber ngomong gitu. anjing? Motor Ya. bapak kalau digeber keras nggak? Intinya gua nggak geber, balik ke itu lagi. Iya, kalau bapak geber nih, terus saya ngomong bapak anjing, bapak marah nggak? Ya, gua biasa aja. Oh, Gua salah. ya udah, oke, berarti Lu nggak terima gua katain anjing, ya nggak terima. berantem aja nggak apa-apa. Ngapain kenapa harus berantem? Ya nggak apa-apa kalau lu laki. Saya laki-laki nggak harus pakai berantem kok. Oh kalau gua harus berantem. Iya iya paham. Ya udah sekarang gini, dari kita minta maaf. Tapi sekali lagi kalau jatuhnya seperti ini kan emosional. Sedangkan kalau dijelaskan secara baik-baik sebenarnya kita fine-fine aja. Tapi Cuma lu mengakui kesalahan lu kan? oh sudah dari awal tadi kan saya sudah minta maaf. Ya, tapi lu karena lu ngomongnya ibaratnya berbelit-belit, lu temen lu minta ini ya, jadinya lu kayak Ya nggak mau itu ngomong. penjelasan saya agar tidak salah paham. Karena saya yang minta. Iya. Saya kan nggak tahu apa-apa. Nah, Ya silakan salahkan saya aja nggak apa-apa kok. nah. Ingin saya minta maaf. Saya udah minta maaf. Kenapa bapak tidak mengakui kesalahan bapak kalau ngomongin orang anjing? Begitu berat ngomong maaf sama orang. Karena gue emang ngerasa gue ini ngingetin lu, padahal tuh gue bener udah. Saya juga udah ngingetin bapak, kalau ngingetin bapak nggak usah pakai kata anjing. Itu sama aja saya ngingetin bapak juga. Kalau bapak berat ngomong minta maaf, kenapa harus ngajak berantem? Susah emang ngomong maaf. Saya aja gampang tadi ngomong maaf. Saya minta maaf nih sama bapak sampai kayak gini. Masa bapak nggak bisa minta maaf juga? Masalahnya lu bro, lu udah geber-geber di jalan umum yang ganggu banyak orang. Kalau gue kan Iya. ganggu banyak orang. Sekarang udah lupain geber-geber. Udah lupain geber-geber. Kita udah ngejelasin, kita udah minta maaf. Tinggal bapak aja kalau ngomong maaf nggak apa-apa. Kita juga santai. Orang sama-sama maaf apa susahnya sih? Kenapa harus minta apa ya? Sampai emosi-emosi ngajak berantem nggak harus kayak gitu. Tenang aja. Kalau udah maafan malah lebih enak pak. Ya udah lah. Kita juga Nah, lu ibaratnya paham gini kan? pak. Lu Iya lu- paham. Ini makanya gue kasih tahu nih, lu Iya. bukan karena gue nggak pernah ngeliat lu di sini nih. Iya saya terima pendapat bapak. Nggak pernah lihat lu di sini. Iya. Kalau lu besok-besok sini lewat sini geber-geber lagi. Iya, Langsung saya aja. terima pendapat Bapak gitu. Tapi ini dari saya pribadi. Bapak besok kalau untuk menyelesaikan suatu masalah jangan ngomong-ngomong anjing ke orang. Karena itu bakal jadi bumerang ke Bapak sendiri. Bapak posisi benar. Bapak posisi benar, tapi dengan perlakuan Bapak ke orang seperti itu bakal jadi bumerang sendiri ke Bapak. Tapi mulut-mulut gua terserah gua dong. Tapi mulut-mulut gua terserah gua dong. Ya jangan begitu. Kalau mulut-mulut Gua pribadi, ngomong dulu, semua kalau orang lu juga terima, gitu. Oke. udah, selesai di situ aja. Kenapa harus selesain berantem? Kalau mulut-mulut pribadi Pak, nih kita mau terserah saya. Ya saya juga terserah saya. Pakai kamera dari tadi, kamera lu nyala. Ya saya lagi kerja Jadi lu konten. kayak merasa nggak berani kan lu gara-gara ada kamera lu. Lah, kenapa harus ada kamera ya? Orang kamera kan cuma ngonten doang. Daripada Kenapa? banyak bacot, lu nggak terima, lu matiin kamera lu, kita berantem sono. Enggak, kenapa harus berantem? Ya karena Apakah berantem menyelesaikan masalah?